Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Ya, Alhamdulillah jika masuk semua. Berarti sehat semua ya. Amin. Nah, sudah siap pembelajaran pada hari ini? Siap? Siap. Oke, untuk meningkatkan semangat kita pada siang hari ini, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk tangan semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Yeay. Sudah semangat belum? Sudah? Iya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar teks prosedur. Nah, dalam pembelajaran pada hari ini, kalian, siswa-siswaku, diharapkan mampu untuk menunjukkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang berada dalam teks prosedur. Yang kedua, mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur secara lisan. Yang ketiga, yaitu mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu sendiri. Nah anak-anak, pada hari ini dengan berdasarkan tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kita hari ini akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, anak-anak, teks prosedur tersebut adalah suatu teks yang mempunyai cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah secara urut dan urut, tidak boleh berloncatan seperti itu. Nah, ciri teks prosedur sendiri ada 4, yaitu ada teks prosedur mengandung suatu tujuan, kemudian kedua ada bahan-bahannya, alat, kemudian yang ketiga ada suatu tata cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh, kemudian yang keempat yaitu ada batasan suatu hal, aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku dalam proses melakukan suatu hal yang diinginkan. Contohnya itu ada batasannya, itu contohnya waktu. Kan kita membuat sesuatu itu pasti ada waktu-waktu tertentu. Contohnya cara membuat kue, cara mengoven kue ada butuh berapa menit dan lain-lain seperti itu. Nah, struktur teks prosedur sendiri itu ada 3, yaitu 1. Bagian tujuan. Bagian tujuan itu berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Yang kedua, ada bagian material. Nah, bagian material ini berisi tentang bahan, alat yang diperlukan saat melakukan yang kita inginkan. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi cara untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah jelaskan sedikit tentang teks prosedur itu apa, ciri-cirinya, dan strukturnya. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, Ibu ada 4 pertanyaan. Nah, siapa yang dapat menjawab 4 pertanyaan ini, anak-anak dapat hadiah dari Ibu. Nah, kira-kira hadiahnya apa? Hadiahnya ada di kantor. Nanti siapa yang dapat menjawab, nanti bisa diambil ke kantor Ibu, ya. Nah, langsung saja ya anak-anak. Untuk pertanyaannya, ini, Ibu sudah siapkan pertanyaan. Nah, sebelumnya tadi kan, sebelum mulai kan Ibu sudah membagikan teks prosedur, yaitu teks prosedur cara membuat paspor, ya. Nah, pertanyaannya ini
berkaitan dengan teks tersebut, ya kan? Nah, pertanyaan pertama, simak yang anak-anak, siap? Nanti siapa yang bisa jawab dapat hadiah loh dari ibu. Oke, pertanyaan pertama yaitu mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum atau bagian tujuan? Siapa yang dapat menjawab? Ayo, angkat tangannya. Iya, Dika? Apa? Karena bagian awal penjelasan umum. Iya, betul sekali. Karena pada bagian awal itu merupakan penjelasan umum atau gambaran umum tentang tujuan yang akan dicapai. Ya, Dika nomor 1 benar. Nanti ambil di meja ibu ya. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, siapa rebutannya yuk? Pertanyaan kedua yaitu apa perbedaan teks prosedur dengan jenis teks yang lainnya? Ayo. Iya, Salsa. Apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Teks prosedur perbedaan dengan teks yang lain yaitu teks prosedur memiliki penjelasan tentang langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Betul sekali, Salsa. Oke, pertanyaan ketiga yaitu dari isi teks prosedur tersebut menjelaskan tentang apa teks prosedur itu. Ayo siapa? Ayo Tio. Apa? Cara membuat paspor. Ya, betul sekali, yaitu teks prosedur yang Ibu bagikan tadi, yaitu tentang cara membuat paspor. Pertanyaan yang terakhir nih, ayo berebut. Yang keempat, siap ya? Ibu akan bacakan soalnya. Apa fungsi teks prosedur? Ya, yang duluan adalah Dika. Dika tadi sudah ya? Oh, Dita. Menyajikan apa? Ya, betul sekali. Menyajikan informasi langkah-langkah melakukan kegiatan agar kita dapat mengetahui atau menghasilkan tujuan yang akan kita buat. Ya. Nah, itu tadi anak-anak soal yang Ibu berikan untuk memancing pemanasan buat kita hari ini. Nah, anak-anak, tadi 4 orang tadi yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapat hadiah dari Ibu. Nanti silahkan pas istirahat ambil hadiahnya di meja Ibu ya. Untuk yang lain jangan berkecil hati, tidak dapat menjawab, tidak dapat hadiah, jangan berkecil hati. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan kuis seperti ini. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ini satu kelas benar 30 anak kan? Ya, jadi 6 kelompok, satu kelompok terdiri atas 5 orang. Ya. Ini nama kelompoknya Ibu sudah bagi. Jadi Ibu akan bacakan sekarang ya. Untuk kelompok 1 didengarkan, nanti ada tugas per kelompoknya masing-masing ya. Jadi didengarkan, soalnya Ibu tidak mau mengulang lagi. Untuk kelompok 1 ada Dita, ada Mia, ada Rio, ada Diki, ada Mika. Untuk kelompok 2 ada Rian, ada Zizi, ada Vivi, ada Tio,
ada Raka. Untuk kelompok 3 ada Amel, ada Erin, ada Ratih, ada Zian, ada Ahmad. Untuk kelompok 4 ada Lila, ada Nia, ada Andi, ada Nyoman, ada Chris. Dan untuk kelompok 5 itu ada Rifan, ada Dika, ada Bella, ada Intan, ada Risma. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 6 ada Budi, ada Ade, ada Dista, ada Ais, ada Arya, dan ada Rahma. Nah, anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing membentuk lingkaran. Silahkan dimulai dari sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, Ibu akan beritahu tugasnya itu apa. Tugasnya adalah analisislah bentuk pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur yang Ibu sudah kasihkan. Yang tadi Ibu sudah kasihkan. Nah, setiap kelompok itu teks prosedurnya beda-beda ya. Nah, jika sudah selesai, nanti silahkan hasil pekerjaannya dipresentasikan di depan kelas. Sudah jelas untuk tugasnya? Sudah? Ya, sudah. Sudah ya, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah. Oke, sekarang mulai presentasi ya. Untuk kelompok 1, silahkan untuk memaparkan hasil kerjanya. Iya, bagus sekali, benar sekali analisisnya untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silahkan. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, silahkan. Ya, betul sekali analisisnya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4, silahkan. Ya, yeay. Untuk kelompok 5, silahkan. Ya, betul sekali. Yang terakhir yaitu kelompok 6, silahkan. Yeay, sekarang sudah selesai, sudah 6 kelompok maju, dan rata-rata hasilnya sudah bagus, sudah menunjuk benar, dan perlu ditingkatkan lagi analisisnya, tapi sudah bagus. Nah, berhubung tadi anak-anak sudah belajar tentang teks prosedur, sudah belajar menganalisis, nah Ibu akan melakukan refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk refleksi sendiri, apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Ayo, tadi Ibu bilang apa? Ya, Zizi. Apa? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara untuk membuat sesuatu. Iya, betul sekali, Zizi. Betul sekali. Jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Nah, yang kedua, ada berapa struktur teks prosedur tadi? Ibu tadi menyampaikan ada berapa? Ya, Vivi? Ada 3. Ya, betul sekali. Apa aja itu? Bagian tujuan, material, dan bagian langkah-langkah. Ya, betul sekali. Nah, untuk tugas minggu depan, buatlah teks prosedur kompleks.
Ya, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Nah, ada pertanyaan tidak buat pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat dan tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.